Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radu Yendra dan Radu Institute. Melalui Department of Artificial Intelligence, kita akan terus menerapkan aplikasi dari Artificial Intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Kali ini suatu teori yang kita sebut dengan hukum peluang total dan aturan Bayesian, dan aturan Bayes akan kita coba bahas menggunakan atau berkolaborasi dengan artificial intelligence. Oke, kita coba buka artificial intelligence kita. Dalam hal ini kita menggunakan ChatGPT. Kita sapa dulu ChatGPT kita. Assalamualaikum. Waalaikum. Ocu AI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ocu AI. Oke, Ocu AI ternyata dapat merespon dengan baik salam kita, dan dia juga kembali memberikan salam. Oke, Ocu AI, kita hari ini akan membahas suatu konsep peluang aturan konsep peluang hukum peluang total, dan aturan bias. Yes. Di mana jika suatu ruang sampel dipartisi dengan setiap pasangan partisi tidak memiliki irisan. Dan terdapat suatu peristiwa lain yaitu peristiwa A. Jika suatu dipartisi menjadi 3 partisi, yaitu 3 partisi yaitu X, Y, dan Z. Dengan setiap pasangan partisi tidak memiliki irisan, terdapat suatu peristiwa, yaitu peristiwa A yang beririsan dengan setiap partisi. Maka peluang peristiwa A adalah memenuhi unsur hukum peluang total. Sedangkan peluang bersyarat jika diberi peristiwa A, jika diberi peluang A, maka peluang yang ditanya yaitu setiap partisi
akan menjadi sebuah konsep aturan bias. Oke, kita tanya sama IX. Apakah OQEI memahami konsep ini? Kita coba lihat. Masya Allah, penjelasanmu sudah sangat tepat dan runtun setiap konsep matematika peluang radu. Dari OQEI sangat memahami konsep tersebut sebagai formulasi matematika universal maupun penerapan pada soal nyata. Wah, keren kan? Nah, hukum peluang total atau teori probability law. Ruang sampel S dipartisi menjadi 3 bagian, peristiwa saling lepas, dan menyusun seluruh ruang sampel. Oke, kita lihat. X gabung Y gabung Z adalah ruang sampel, di mana setiap irisan dari partisi tersebut tidak ada himpunan kosong. Maka terdapat suatu peristiwa A yang beririsan dengan setiap partisi, di mana peluang A itu adalah peluang A irisan X ditambah A irisan Y ditambah A irisan Z. Nah, kita tahu konsep peluang dari bersyarat ini kita bahas. Kalau bersyarat kan peluang A bersyarat X adalah peluang A irisan X dibagi PX. Karena kita memerlukan rumus peluang A irisan X, maka peluang A bersyarat X dikali PX. Maka rumus hukum peluang total berubah menjadi peluang A bersyarat X dikali PX, sedangkan A irisan Y kan A bersyarat Y kali peluang Y, sedangkan A irisan Z adalah peluang A bersyarat Z dikali PZ. Nah, A ini yang disebut dengan hukum peluang total. Wah, Masya Allah. Ternyata kita tidak salah untuk menjadikan A ini sebagai kawan berdiskusi. Rado Institute melalui Department of Artificial Intelligence selalu berdiskusi dan mendapat bentuk-bentuk cara penerangan yang baik, cara penyampaian yang baik, sehingga bentuk-bentuk ini nanti akan enak kita ajarkan kepada mahasiswa. Beda dengan konsep di buku menggunakan gambar, partisi. Kalau ini tidak. Coba Anda lihat cara menerangkannya. Nih, X, Y, Z anggota S. Di mana X gabung Y gabung Z S. Irisannya tidak ada himpunan kosong. Tidak ada gambar. Tetapi dapat dicerna dengan baik. Sehingga peluang A itu ini masuk akal. Karena peluang A ya pasti A irisan X ditambah A irisan Y ditambah A irisan Z. Nah, irisan ini manfaatkan ilmu peluang bersyarat. Peluang total. Nah, setelah peluang total, ada lagi yang disebut dengan aturan Bayesian. Aturan Bayes teorem. Nah, bedanya begini. Kalau aturan Bayes yang ditanya itu partisi yang diberikan hukum peluang totalnya. Nah, sama dengan peluang A bersyarat X dikali peluang X dibagi dengan peluang total. Nah, di sini yang paling penting jumlah peluang partisi itu harus 1. Kalau ada 3 partisi tadi, PX tambah PY tambah Z sama dengan 1. Karena kan kita tahu ruang sampel itu peluangnya 1. Jadi kalau dipartisi menjadi 3, X, Y, Z ya pasti 1. Oke? Nah, ini PY bersyarat A. Ini Pak, jadi ada 3. Aturan bias di sini tergantung partisi. Karena partisinya ada X, Y, Z, maka aturan bias pertama peluang X bersyarat A. Ingat bedanya bias ini partisinya yang ditanya bersyarat A. Sedangkan yang diketahui tadi peluang A bersyarat partisi. Nah, untuk PY bersyarat A ingat Y partisi bersyarat A diketahui. Nah, pembaginya seluruhnya hukum peluang total. Ingat PA itu hukum peluang total yang dicari tadi menggunakan rumus PA bersyarat X kali PX dan seterusnya. Nah, ini beda antara hukum peluang total dan aturan bias. Aturan bias terdapat 3 aturan bias karena tadi ada 3 partisi. Oke? Sangat luar biasa sekali. Coba kita minta contoh soalnya. Berikan contoh
Dan coba dipisah mana yang partisi dan mana yang peluang. Oke, kita lihat minta contoh sama O2EI. Oke, kita lihat. Mari kita buat contoh contoh yang konkret, partisi ruang sampel dan peristiwa A. Oke, kita lihat contohnya. Contoh deteksi penyakit dari 3 kelompok populasi. Oke, sebuah kota memiliki 3 kelompok atau 3 partisi tadi. Oke, di mana partisi pertama perokok berat dengan peluangnya 0,20, perokok ringan partisi kedua dengan peluang PY-nya 0,30, sedangkan kelompok ketiga atau partisi ketiga tidak merokok dengan Z dengan peluangnya 0,50. Nah, perhatikan di sini. Kita sudah sebutkan jumlah peluang partisi ini harus satu. PX tambah PY tambah Z itu harus satu. Jadi Anda lihat PX tadi 0,20, PY 0,30, dan PZ 0,50 kalau dijumlahkan satu. Nah, disebut bahwa ada peristiwa A yaitu seorang terdeteksi memiliki penyakit paru. Jadi ingat ada partisi perokok berat, perokok ringan, tidak merokok. Ada suatu partisi, partisinya itu adalah penyakit paru-paru. Diketahui peluang seseorang sakit paru-paru di masing kelompok. Ingat, tadi kan harus ada bersyarat peluang A bersyarat X. Karena peluang A bersyarat Y. Karena yang ditanya itu kan partisi peluang X bersyarat A. Tetapi peluang A bersyarat X, peluang A bersyarat Y, peluang A bersyarat Z harus ada dalam soal. Tidak bisa tidak ada. Karena itu rumusnya. Yang dicari itu partisi bersyarat A. Tetapi A bersyarat X harus ada contoh misalnya PA bersyarat tertentu. Nah, kita lihat misalnya PA bersyarat X. Peluang dia itu terkena paru-paru jika dia perokok berat. Nah, ini harus ada. Ini perokok ada 0,25 peluangnya. Sedangkan peluang dia terkena paru-paru diketahui dia perokok ringan 0,10. Dan dia penyakit paru-paru diketahui atau diberikan tidak merokok 0,02, ya wajarlah kecil. Ya kan? Dia sangat kecil sekali, dia tidak merokok, diketahui tidak merokok dan terkena penyakit paru-paru. Nah, ini dia. Nah, ini harus ada soal seperti ini. Sekali lagi yang harus dipahami, yang harus ada peluang A atau peluang lain atau peristiwa lain itu diketahui partisinya harus ada. Nah, setelah itu sekarang akan ini tadi soal peluang perokok berat 0,20. Ini perokok ringan 0,30. Ini yang tadi yang ditabel tadi. Nah, sekarang X, Y, Z saling lepas. Harus dipahami dulu karena tadi kita katakan tidak ada irisan setiap X, Y, Z, maka dikatakan saling lepas. Nah, peristiwa A tadi penyakit paru-paru. Nah, untuk menghitung berapakah peluang A, peluang dia terkena penyakit paru-paru ini pakai rumus. Peluang A bersyarat X dikali PX, peluang A bersyarat Y dikali PY. Ini semua informasi sudah ada, tinggal kalikan saja. Yang kita harus ingat, yang harus ada itu peluang peristiwa lain bersyarat partisi. Nah, ini ada dari informasi sebelumnya. Dari catatan-catatan dokter sebelumnya mengatakan bahwa oh, dia akan terkena paru-paru jika perokok berat sekian. Nah, 0,25. Dan dia akan terkena paru-paru jika merokok sedang 0,10. Ini merupakan informasi-informasi kecatatan medis dari penelitian sebelumnya. Tinggal kali saja PX 0,20. Nah, hukum peluang totalnya ternyata adalah 0,09. Maka orang dikatakan penderita penyakit paru-paru 0,09. Nah, sekarang aturan biasnya ini kita lihat yang ditanya partisi bersyarat A, bukan A bersyarat X, tapi partisinya. Jadi berapakah peluang dia itu perokok berat kalau diketahui dia sudah terkena penyakit paru-paru? Nah, barulah jawab dengan PX bersyarat A, PA bersyarat X kali PX.
Nah, PA ada dihitung tadi 0,09 dari 0,056. Sedangkan PY bersyarat Y, ingat ini aturan bias karena yang ditanya partisi Y. Partisi Y tadi perokok ringan 0,33. Oke, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama PY bersyarat A, PA bersyarat Y kali PY dibagi dengan PA. Nah, PZ bersyarat A gitu juga. Sama. Yang ditanya partisi Z. Ini aturan bias yang tanya ya partisinya apa? Dia tidak perokok diketahui terkena paru-paru. Maka jawabnya PA irisan Z 0,02 soal, PZ 0,5, PA 0,5, 0,11. Jadi Anda lihat bahwa inilah yang dikatakan aturan bias. Nah, di aturan bias ini kalau Anda lihat dijumlahkan peluangnya juga seolah-olah bernilai 1. Oke, kalau begitu kita lihat. Mudah sekali dalam memahami konsep. Jadi artinya dalam konteks ini ada 55,6% kemungkinan berasal dari perokok berat. Nah, kita hitung tadi. Ini kan partisinya. 33,3% dari perokok ringan. 11 dari non perokok. Wah, keren. Berikan contoh lain. Berikan contoh lain dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Dengan penjelasan yang sama. Yang sama. Pastikan apa yang menjadi partisi dan apa yang menjadi peluang lain dan apa yang menjadi peluang lain. Peluang lain. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat. Mari kita buat contoh peluang lain. Oke, kita lihat. Contoh tes deteksi barang terlarang di bandara. Oke. Sebuah sistem keamanan di bandara mendeteksi keberadaan barang terlarang dari 3 jenis penumpang. Nah, ini ada 3 jenis penumpang. Partisinya penumpang. Penumpang reguler, penumpang prioritas, penumpang crew. Dengan simbol, nah ini X untuk partisi pertama atau reguler, Y untuk prioritas, Z untuk crew. Dengan proporsi atau peluangnya 60%. 30% mendeteksi barang terlarang. Jadi 60% terdeteksi dari penumpang reguler, 30% dari penumpang prioritas, 10% dari kru. Tapi ingat jumlahnya harus 1. Nampak di sini 0,6 tambah 0,3 tambah 0,1. Ini partisi. Lalu katanya sebuah alat memindai memberikan sinyal alarm jika terdeteksi belarang. Nah, peristiwa lainnya itu jika terdeteksi barang terlarang. Nah, ini dia peluang alarm berbunyi jika seorang terperiksa. Nah, oke. Nah, diketahui ini dia peluang reguler X. Peluang ini dia jika. Nah, ini juga harus diperhatikan nih. Jika reguler X, maka dia akan terdeteksi. Ingat, peluang A bersyarat. Nah, kalau dia peluang A bersyarat X 0,04. Peluang A bersyarat Y 0,02. Peluang A bersyarat Z 0,010. Oke? Jelas nih soalnya, ini partisinya. Jadi kalau di sekarang ini soal kita ini PX, PY, PYZ jelas. Ketiganya saling inklusif, tidak beririsan, menutupi seluruh ruang sampel dan seterusnya. Peristiwa A, alarm berbunyi atau dengan kata lain terdeteksi barang. Alarm berbunyi. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin menentukan berapakah peluang alarm berbunyi atau terdeteksi barang terlarang, ingat ini A kali X. Ini peluang A bersyarat X, peluang A bersyarat X yang ini artinya peluang alarm berbunyi kalau dia itu dari penumpang reguler. X tadi reguler apa tadi X? X tadi kita lihat ada. Oke, kita lanjut saya. Kita lanjut share screen. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi kita lanjut peluang reguler X ya. Y prioritas, Z crew. Jadi kalau begitu
Peluang A bersyarat X ini artinya bahwa alarm akan berbunyi jika diketahui diberikan penumpang reguler tadi 0,04, PX tadi 0,6. Sedangkan A bersyarat Y artinya peluang alarm berbunyi jika diberikan prioritas. PA bersyarat Z artinya peluang alarm berbunyi jika diberikan dia syarat crew. Ini soalnya sudah ada semuanya. Jadi peluang total alarm berbunyi maka peluangnya 0,031. Nah ini disebut peluang total. Sedangkan peluang aturan bias ada 3. Ingat yang ditanya itu artinya berapakah peluang dia itu reguler dan tertangkap oleh alarm. Dia reguler dan alarm berbunyi. Oke. Dia reguler, diketahui alarm berbunyi. Nah, ini barulah bias karena yang ditanya partisi. Nah, jawabnya sederhana. Ini udah kita bahas rumusnya tadi. PA irisan E kali PX dikali pembaginya PA. Pembaginya adalah peluang total. Nah, Y bersyarat A, alarm berbunyi, berapakah peluang dia itu dari prioritas dan alarm berbunyi? Maka cara menjawab adalah PY bersyarat A dikali dengan PY dibagi dengan PA 0,194. Nah ini dari crew. Berapakah peluang bahwa dia adalah crew jika diketahui alarm berbunyi? Crew itu awak maskapai. Caranya peluang A bersyarat Z dikali peluang Z dibagi dengan peluang A. Pembaginya selalu adalah peluang total atau PA. Jadi kalau interpretasinya ini dia. Kesimpulan jawaban kita tadi, kemungkinan terbesar 77,4% berasal dari penumpang reguler. Oke, yang nomor 2 dari prioritas, yang ketiga awak maskapai. Nah, kita telah melihat bagaimana mudahnya menyajikan konsep hukum peluang total dan aturan bias. Beda dengan aturan bersyarat. Bersyarat itu tidak ada urusan partisi. Tapi kalau di aturan bias dia ada partisi, yang ditanya peluang partisi. Sedangkan peluang hukum peluang lain bersyarat partisinya itu diketahui. Yang ditanya berapa peluang partisi jika diberikan peluang lain jadi yang terjadi. Oke, saya rasa 2 soal ini telah membuka mata kita bahwa artificial intelligence bisa berbuat lebih baik, memberikan jawaban dengan penjelasan yang baik, dengan tersusun struktur, jika kita memberikan penerangan atau informasi yang cukup dan kita latih dengan baik, insya Allah AI atau artificial intelligence akan sangat baik digunakan. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.